Pembawaannya yang kocak dengan gaya Betawi yang khas membuat sosok ini mendapatkan tempat tersendiri di panggung hiburan Indonesia. Sukses dia di karir sebagai aktor, masuk dalam jajaran atas presenter Indonesia. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai komedian karena karakternya yang humoris. Dan saat ini, sosoknya mencoba turut serta dalam dunia politik. Salah satu artis ternama Indonesia, inilah dia, Ramzy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Yos, dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di acara Benang Merah Bang Yos. Tamu saya kali ini adalah salah satu presenter yang terkemuka di Indonesia. Jadwalnya ya padat luar biasa. Gua sampai bosen ini. Ya, nunggu-nunggu kapan ini manusia ini datang. Gitu kan. Ya, tapi alhamdulillah pada hari ini dia benar-benar bersama Bang Yos. Iya. Langsung saja kita sambut sahabat saya, Ramzy. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih aku Bang Yos, terima kasih waktu pertama kali manajemen ngasih schedule sih, Ji undangan podcast sama Bang Yos mau gitu kan. Tapi waktu itu schedule memang nggak pas. Jadi memang aku tanya lagi kapan ini. Jadi memang berharap banget, alhamdulillah sekarang ada. Karena ini sesepuh ini, wah, nggak bisa ini hanya ada dalam satu sejarah Indonesia, gubernur 5 presiden. Itu kan, itu saya yakin nggak akan ada kan bisa lagi seperti itu. Artinya saat itu negeri kita itu babak belur. Berada di posisi transisi. Iya, presidennya gonta-ganti terus. Nah, yang lebih babak belur kan gubernurnya kan. Iya. Oke Ramzy ya. Keren Bang. Kita sangat tertarik dengan perjalanan hidup Anda ya. Tentu para netizen ini pengen tahu lah dulu Ramzy ini waktu kecil hidupnya kayak apa sih dari keluarga apa. Dan setahu saya Anda tuh blasteran ya. Ya. Jadi ibundanya Indonesia, ayah Anda ada keturunan dari Arab. Kakek saya. Jadinya orang keren kayak begini ya. Jadi nggak usah diomongin lagi Bang. Memang sudah dari dulu. Oke. Sama halnya dengan banyak saudara-saudara kita di luar sana. Saya banyak melewati proses yang bisa dibilang dalam tanda kutip cukup prihatin. Saya memang saya lahir di Jakarta, saya besar di Jakarta, sampai sekarang saya di Jakarta. Almarhum ayah saya keluarga semua di Bogor, di kota Bogor di situ. Kebetulan ibu saya sama almarhum ayah saya waktu itu memang sepupuan. Nanti dulu, jadi ayah sudah almarhum? Sudah almarhum. Keluarga semua almarhum ayah di Bogor, kakek saya semua di Bogor. Mereka berdua sepupuan. Kalau zaman dulu kan sepupu sering dinikahin tuh ya. Umur ibu saya masih 15 tahun. Singkat cerita akhirnya mereka pernikahannya nggak sempat lama. Dari saya masih kecil mereka sudah pisah. Kemudian saya memang dibesarkan sama 2 wanita hebat. Satu nenek saya dari ibu, satu ibu saya. Kita di rumah tinggal bertiga bersama nenek sama ibu saya. Ya, itu saya dirawat dari bayi sampai akhirnya besar dan cukup berhasil. Itu hitungan saya beserta keluarga. Itu 2 manusia yang sangat luar biasa. Nenek saya juga sudah meninggal, ibu saya alhamdulillah masih ada. Itu 2 wanita hebat yang sama seperti teman-teman di luar sana merasakan. Walaupun saya tinggal di Jakarta, tapi saya hidup waktu itu, saya lahir tahun 76. Hidup pada fase yang merasakan Jakarta itu waktu kampungnya seperti apa. Saya tinggal waktu itu di Menteng Wadas. Tahun berapa ya? Saya lahir di tahun 76. Terus kemudian besar semua di situ di Menteng Wadas tuh Minangkabau dalam belakang SPM Guntur, bisa dari belakang Pasar Rumput. Waktu itu suasananya memang masih kampung banget, jadi saya ngerasain hidup bagaimana tinggal dan merasakan hidup di kampung walaupun notabene saya tinggal di Jakarta.
dua wanita hebat ini bisa mengarahkan saya dengan segala macam keterbatasannya. Dua janda, Bang Yos, gitu ya. Dua janda gitu ya. Kebetulan alhamdulillah nenek saya termasuk yang dituakan di keluarganya dia. Jadi memang jujur banyak bantuan pada waktu itu. Tapi ibu saya juga nggak tinggal diam. Apa juga dikerjakan, dia kreditin spray, terus jadi maklar rumah dan lain-lain. Sehingga akhirnya saya merasakan tuh contoh di sekitar tetangga saya yang notabene dia punya keluarga lengkap, tapi saya ngerasa banget walaupun segala macam penuh dengan kekurangan pas-pasan, tapi bisa merasakan seperti anak-anak yang lain. Saya tumbuh besar di kampung, ya seperti halnya anak-anak yang lain, sekolah. Cuman memang saya ngerasain ada perubahan yang cukup signifikan ketika saya memang SMA. Saya masuk SMA di daerah Tebet 17 Agustus waktu itu, SMA 17 Agustus di Tebet. Itu salah satu SMA yang memang ya bisa dibilang swasta favorit pada waktu itu, gitu ya. Itu sekolah nasionalisme waktu itu. Saya sekolah di sana, makanya sekarang kalau pada teriak-teriak, nih gue Pancasila bicara nasionalisme, nggak usah ngajarin gue dari zaman dulu itu udah selesai, udah hatam untuk masalah-masalah hal itu gitu ya. Jadi sama Bang Yos, saya seperti anak-anak yang lain, walaupun di dalam intern keluarga saya penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi alhamdulillah saya dicukupin. Nah setelah saya SMA ini, biasanya kan kita lulus kalau SMA terus kemana kamu? Nah sebenarnya waktu itu setelah lulus SMA, saya nggak mau kuliah. Saya mau ke Australia kerja, karena waktu itu di lingkungan keluarga ibu saya, itu kebanyakan pada berangkat ke Australia waktu itu tahun 80-an kan itu ya. Ceritalah kamu mau kerja di sana gitu ya. Terus saya mikir, wah gue kerja di sana nih 5 tahun ngumpulin duit, pulang bisa kawin nih. Sesimpel itu pemikiran saya. Tapi karena memang saya anak satu-satunya, harapan ibu saya sama nenek saya, ibu saya itu simpel pemikirannya. Gue pengen anak gue kerja di bank pakai dasi, kemeja. Dulu kan kepengenan harapan dari orang tua zaman dulu kan kayak begitu kan. Akhirnya singkat cerita saya nggak jadi berangkat ke Australia, akhirnya saya kuliah. Saya sempat selesai di Aba-Abi Matraman, manajemen keuangan. Nah, disitulah kuliah apa tadi? Di Aba-Abi Matraman. Matraman. Ya. Di samping Polsek Matraman situ. Jurusan apa kamu? Di situ manajemen keuangan. Akhirnya saya kuliah di situ, lulus di situ. Saya sempat aktif di HMI waktu kuliah, di 98 juga saya sempat ikut demo waktu itu. Ketika memang lagi reformasi dan Indonesia terutama Jakarta sedang panas-panasnya, saya sempat ikut. Nah, akhirnya mulai itu Bang Yos, mulai circle pertemanan ya, ngikutin figuran sinetron, terus. Sampai ibu saya tuh bilang, lo mau syuting kapan? Kapan lo mau kerja di bank gitu ya. Nah itu ya. Tapi nggak tahu ya, jiwa saya tuh gue pengen coba ini ya, konsisten. Alhamdulillah cukup berhasil gitu ya. Saya pelan-pelan proses demi proses. Main film atau sinetron. Ya awal tuh figuran sih sempat dari sampai figuran. Kamu dapat award. Ya sempat saya waktu di sinetron di 2005 dapat kan? 2000 saya pertama kali. 2013. Yes 2010. 2005, 2010, 2013 di Festival Film Bandung. Itu saya bangga banget. Karena waktu itu Festival Film Bandung bukan trennya zaman sekarang, semua serba vote. Tapi memang juri yang berkompeten yang menilai. Wah itu saya berasa banget dapat 3 kali. Di 2005 di sinetron Mukjizat Titipan Ilahi, saya jadi peran pembantu terpuji. Saya menemani sama Anjas Mara waktu itu. Terus di 2010 saya juga pembantu terpuji. Terus yang 2013 peran utama terpuji di sinetron Ustadz Fotokopi. Itu proses demi proses gitu kan. Bahkan dulu kontes dangdut. Kamu presenternya. KDI Bang Yus itu pernah datang ke Taman Mini dulu kan. KDI 1 tahun 2004 saya hostnya waktu itu sama Usi. Walaupun saya baru belajar acara besar gitu kan. Itu saya inget banget. Bang Yos, Mbak Tutut semua pada hadir. Itu kan ya udah film, sinetron ya. Terus kenapa terus jadi presenter gitu? Nah, akhirnya itu kan saya udah melewati beberapa fase itu ya. Setelah yang tadi saya cerita, saya nggak mungkin ceritakan panjang lebar, tapi paling tidak saya bisa menggambarkan saya hidup penuh dengan kesederhanaan sama dua wanita hebat itu. Tapi karena memang saya berusaha dan saya, Ji lu bandel gak? Ya bandel wajar lah ya. Tapi akhirnya saya ada batasan, kesian emak gue sama nenek gue di rumah gitu ya. Tapi masih dalam koridor yang masih sangat wajar lah gitu ya. Nah terus akhirnya selesai kuliah,
masuk sinetron berproses tuh, figuran, akhirnya terus peran yang lumayan sampai di 2002 itu saya mendapatkan sinetron Ramadan jadi peran pembantu, jadi sahabatnya Anjasmara sama Krisdayanti. Mulai dari situlah kebetulan waktu itu kan saya kan tidak kena Multivision Plus. Saya akhirnya sama Pak Aram Punjabi setelah itu sukses di kontrak eksklusif, nggak bisa kemana-mana. Udah akhirnya dapat judul terus tuh sama Anjas, sama Primus, sama yang lain-lain. Di senior saya di level senior gitu. Nah 2004 itu saya mendapatkan tawaran di kontes dangdut TPI waktu itu host itu awal. Akhirnya terus sinetron lagi sampai akhirnya berubah dari tadinya sinetron yang tayangan seminggu sekali sampai akhirnya tayang stripping setiap hari. Saya ngikutin proses itu sampai akhirnya saya sampai sekarang mempertahankan di sebagai presenter. Terutama di salah satu TV dari 2014. Sulit nggak awal-awal kamu jadi presenter ini? Waktu yang saya jujur, waktu yang KDI 1 itu saya sulit. Karena kalau di sinetron, saya agak mudah. Karena sampai sekarang kalau saya main sinetron atau film kan karakternya komedi. Nah ini ada ada satu pelajaran yang bisa saya ambil. Waktu itu karena memang saya beruntung banget saya tinggal di kampung. Tahu sendiri kan kalau bercandaan di kampung tuh anak-anak pada nongkrong kan. Itu bercanda, ceng-cengan, celah-celahan gitu kan. Oke, Betawinan lah ya. Betawian itu. Nah dari situ saya berangkat, saya bawa ke sinetron. Saya jadi kalau baca skenario itu, oh gini. Selebihnya saya ngarang. Kamu inovasi sendiri gitu? Improvisasi, iya betul. Iya. Saya nggak bisa tuh ngapalin dialog begini-begini, nggak bisa sih. Cuma, oh maksudnya ke sini, gue ngarang udah. Dan itu dikasih kebebasan. Tapi malah kelihatan orisinal kan? Iya lebih natural. Kalau, ya mohon maaf, saya harus mengoreksi anak-anak. Nggak kaku lah jadinya. Saya harus harus mengoreksi anak-anak pemain-pemain sinetron sekarang. Kalian tuh jangan on script. Kalau on script menghafal, ekspresi akan terganggu di depan kamera. Karena ngapalin gitu ya. Ketika ketemu lawan main yang improvnya, oh dia kelabakan gitu, nggak ada di skenario. Nah itu prosesnya. Sampai akhirnya di 2014, setelah saya banyak program-program TV yang talk show, di 2014, waktu itu Indosiar bosnya manggil saya, Ji kita mau bikin Dangdut Academy, program dangdut terbesar di Indonesia. Akhirnya saya ambil situ, ya sampai sekarang. Udah keasikan Bang Yos, karena mungkin seiring perkembangan usia, karir, jadi saya menganggap udah mau apain lagi gue cari nih gitu ya, semua udah gue kerjain nih gitu. Akhirnya kalau kayak sekarang nge-host jelas Bang Yos, mulai live jam sekian, closing jam sekian. Kalau sinetron sekarang harus standby berlama-lama seharian di lokasi syuting. Ada rasa kangen nggak? Sebenarnya jujur kangen. Tapi kan ini pilihan. Karena saya ada ekspektasi yang lainnya di dunia entertain. Prosesnya cukup panjang. Sampai jadi presenter papan atas lah. Ya. Itu. Oke. Lanjutnya apa? Setelah jadi presenter, terus sudah merasa di titik kesuksesan, apa yang Anda rencanakan? Setiap manusia, saya selalu berpikir setiap manusia pasti ada ekspektasi, pasti ada keinginan untuk melakukan perubahan. Apapun perubahannya yang menurut dia baik. Kita ambil contoh, Bang Yos, salah satu tokoh nasional, militer, pernah memimpin satu institusi yang besar di Indonesia, terus akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang notabene pusat pemerintahan, pusat bisnis, ibu kota negara, dan Masya Allah luar biasa sampai akhirnya menjabat di 5 presiden. Ini jujur saya bukan lagi mengada-ngada, tapi ini satu pencapaian sangat luar biasa karena memang waktu itu masanya transisi. Tapi kalau dipimpin sama orang-orang yang tidak kuat, yang memang manajemennya tidak bagus, justru presidennya ganti, gubernurnya juga jadi ikut ganti. Jadi gitu situasi kan? Itu ya, orang kan dari ketertutupan menjadi keterbukaan. Betul. Jadi kebebasan itu ya, tahun, lalu euforia dia kan, disalahgunakan seakan-akan kebebasan itu apa saja boleh. Jadi orang ini menjadi sangat liar gitu kan. Yes. Gua nggak punya makanan di toko ada ambil, gua nggak punya motor di showroom ada ambil. Iya, gitu. padahal bukan haknya ya dia. Kan? Orang mau ke airport dicegatin, dirampokin semua. Udah kayak begini situasinya. Nah, jadi pada saat seperti itu kita itu teknik memimpinnya kayak memainkan layang-layang Ramli gitu kan. Tarik ulur. Iya tarik ulur. Oh ini boleh nggak apa-apa. Ini nggak boleh. Iya. Sampai ke enforcement. Yes. Ini harus dilakukan tindakan gitu kan. Ya makanya tadi saya bilang. Sulit. Dan ini adalah seni lah gitu ya. Bagaimana kita ngeterapkan satu langkah yang tepat dengan situasi yang ada. Iya. Makanya tadi saya bilang, kalau memang seorang pemimpin itu memang tidak mempunyai
kalau bahasa kualitas, kapabilitas, itu kan sulit karena itu masa transisi. Jadi background kita itu menuntun kita bersikap bagaimana yang tepat pada saat itu. Pasti. Nah, akhirnya yang tadi saya bilang, Bang Yos menjadi inspirasi juga. Saya juga ingin membuka wacana teman-teman khususnya milenial di luar sana. Coba deh sering-sering baca deh. Siapa saja tokoh-tokoh nasional yang telah memberikan kontribusi besar untuk Indonesia, untuk bangsa. Nah, salah satunya Bang Yos. Nah, hal-hal seperti ini akhirnya yang ingin saya lakukan. Bang Yos di usia yang sudah tidak muda lagi, tapi masih selalu berpikir gimana caranya gue pengen memberikan kontribusi, walaupun itu sedikit, walaupun dengan podcast seperti ini, tapi paling tidak bisa bermanfaat. Nah, hal-hal seperti itu akhirnya menjadi inspirasi buat saya. Kalau di dunia entertain, mohon maaf Bang Yos, apa yang belum saya kerjakan? Semua sudah saya kerjakan. Sinetron, film, iklan, bahkan sampai sekarang salah satu produk iklan masih mengontrak saya dari 2014. Semua, presenter, semua udah saya kerjakan gitu ya. Ada satu keinginan, ada satu ekspektasi, umur saya semakin bertambah, insya Allah Mei besok saya sudah 47 tahun, ada keinginan, udah cukup gitu ya. Gue pengen satu yang mungkin kalau bahasa lebaynya di sisa usia kedepannya nih, gue pengen banyak bermanfaat untuk orang banyak. You sukses ya, di entertain lah katakan, sinetron, main film, presenter. Kok kemudian pada tahun 2020 ya, kamu melirik dunia yang berbeda sekali ke dunia politik. Bisa kamu ceritakan gimana ceritanya? Kalau politik, akhirnya satu sisi itu, akhirnya kok gue jadi ke sini ya. Berangkat waktu saya masih kuliah, saya sempat aktif waktu itu di HMI. Nah, kalau untuk politik, nggak tahu ya. Kalau saya menganggap politik itu yang penting kan berbicara ya, Bang Yos. Politik itu lo berani bicara, berani lo menyampaikan, tapi hati-hati, jangan menyebar fitnah, jangan hoax. Sampaikan kebenaran walaupun itu asumsi lo. Kalau berasumsi macam-macam boleh silakan. Itu masih diberikan kesempatan, tapi asal jangan fitnah. Nah, hal-hal itu akhirnya saya suka dan saya memang mendalami di beberapa grup WhatsApp, dan di situ juga banyak tokoh-tokoh. Saya juga bisa mengimbangi, saya bisa masuk, dan mereka juga mengakui institusi politik saya ada. Itu naluri, bukan saya buat-buat. Saya memang suka. Salah satunya akhirnya saya punya pikiran, enggak, ekspektasi gue harus berubah nih. Bukan lagi mau meninggalkan dunia entertain, tapi enggak, bismillah gue mau lebih banyak manfaat untuk orang banyak. Caranya apa yang lo pilih, Ji? Mulai ketertarikan politik, akhirnya masuk ke partai politik. Partai politik apa yang kamu masukin? Partai politik banyak di Indonesia. Yang mengajak saya untuk bergabung banyak gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa, saya tipe orang, saya sulit memilih partai politik. Justru saya partai politik besar, partai politik istilahnya senior itu banyak. Ketika saya masuk di situ, takutnya saya nggak kelihatan, karena partai itu sudah sangat besar, perahunya sudah sangat besar. Ya. Kalau saya bawa dengan kacamata dengan latar belakang saya public figure, bahasa saya Betawi nih suka dianggap sepi. Udah lo tim penghore, ayo, vote getter. Saya tidak mau seperti itu. Ya. Akhirnya saya juga bukan tipe orang yang ketemu orang yang hormat feodalisme. Saya tidak suka hal-hal seperti itu gitu ya. Ya udah, yang penting kita santun, kita hormat, kita respect, kita ambil intisari dari pemikiran-pemikiran mereka gitu ya, untuk kita bisa terapkan. Dari sekian banyak partai politik, ya ada satu partai politik yang akhirnya saya pilih. Nggak bisa dipungkiri, saya memang banyak kenal sama beberapa tokoh partai tersebut. Tapi partai ini tuh saya menganalogikan, mohon maaf jika saya salah, kayak satu holding perusahaan besar yang modern gitu, ya kan? Ya semua lo bisa masuk gitu, tanpa batasan usia, latar belakang, terbuka. Ini partai modern yang memang terbuka. Lo mau bicara apa? Nasionalisme. Tidak usah diajarkan di partai itu. Udah kelar nasionalisme kita. Tentang demokrasi. Demokrasi ya, basis dari partai yang memang harus melahirkan demokrasi yang baik gitu.
Terus tadi saya bilang asasnya religi atau apa. Saya selalu berpikir keimanan, religius atau segala macam tidak bisa dibentuk dalam satu wadah, apalagi partai politik. Itu balik lagi ke diri kita masing-masing. Itu hal yang sangat private. Mau dimanapun kalau basic kita sudah kuat untuk keimanan segala macam, nanti kan kita bisa akhirnya juga masuk. Saya nggak butuh untuk, bukan tidak butuh, saya tidak memerlukan, saya tidak perlu satu partai politik atau satu wadah yang notabene memang wah ini Islami apa segala macam berjuang. Nggak bisa, kita harus berbaur sama semuanya. Ini Indonesia, halo. Ada Hindu, ada Buddha, ada Nasrani, ada segala macam. Gitu. Karena itu kondisi Indonesia memang seperti itu. Memang seperti sangat itu. heterogen. Sangat. Jadi kita memang harus terbuka. Untuk urusan keyakinan, ketakwaan, segala, itu urusan private, urusan pribadi. Itu sebabnya kamu milih partai Nasdem. Gitu kan. Sepuh-sepuh mah. Oh, iya. Akhirnya saya bergabung dengan partai Nasdem. Saya lihat seperti tadi yang saya bilang. Semua berkumpul, menerima. Saya kepingin, karena kan ada stigma di masyarakat, artis masuk politik, paling jadi tim penggembira di partai politik tersebut. Saya tidak mau seperti itu. Itu pertama. Terus artis nanti mau nyalek, paling mau nyari duit gitu ya. Saya bisa bantah untuk hal itu. Kalau ekspektasi saya mau uang mencari duit, buat apa saya saya capek-capek keliling ke dapil buat nyalek. Duduk manis aja setiap malam dapat duit. Ya, duniamu sudah menghasilkan. Iya, udah menghasilkan. Tapi kan tujuan kita udah bukan itu lagi. Ada satu lagi yang sering masyarakat bilang, public figure, artis, nyalek, pasti karirnya sudah mulai redup. Itu pasti ada tuh. Apalagi kalau talkshow di TV, caleg-caleg semua dikumpulin. Itu Pak, ada stigma itu caleg, artis mau jadi nyalek pasti karirnya sudah redup. Hello, sampai tahun 2023 alhamdulillah program saya sudah full. Apa Ramzi kalau ya misalnya katakan sukses, yakin di dunia politik, dunia yang lama entertain mau kamu tinggalkan? Kalau saya bilang tinggalkan sama sekali sangat naif banget gitu ya. Tapi paling tidak ada skala prioritas. Itu nanti ada skala prioritas gitu ya. Karena saya pernah keliling ke dapil saya, itu dapil ibu-ibu. mana kamu? Saya ditugaskan dapat amanah di Kabupaten Bogor, Jabar 5. Ibu-ibu sering teriak, Abi Ramzi nanti kalau udah kepilih ntar nggak syuting-syuting lagi gitu, jangan dong gitu. Nah, itu saya berpikir tuh, oh berarti memang ada masyarakat yang rindu juga. Tapi kan akhirnya skala prioritas kita sudah berbeda. Ini sorry tanya dulu ya, kamu nanti DPR RI ya? DPR RI. Nah, walau alam nih kepilih atau tidak, yang penting saya mencoba, ikhtiar kan. Saya coba, saya ikhtiar melakukan sesuatu hal yang baru. Sulit nggak? Sulit. Berat nggak? Berat. Incumbent, wah orang gila semua di sana kan. Perolehan suara terbanyak. Apakah saya takut? Tidak. Yuk, bismillah, kita maju. Karena saya percaya takdir. Mau kayak gimana usaha segala macam, kalau Allah udah mentakdirkan, selesai jadi gitu ya. Nah akhirnya apakah kalau Allah mentakdirkan saya terpilih, saya mendapatkan kursi di Dewan, apakah saya tidak syuting lagi? Kalau saya bilang enggak sama sekali, enggak mungkin. Mungkin saya ada rasa rindu, kangen, bisa. Tapi paling tidak di tempat syuting itu, akhirnya kan saya bisa memberikan sesuatu hal yang baru. Kan bisa juga jadi media, cara menyampaikan dengan cara yang berbeda. Terus dalam konteks ini keluargamu gimana tanggapannya? Awal sebenarnya dari 2019. Saya tuh lupa cerita. Di 2019, saya sudah sempat diajakin. Oh nyalek ya? Kok nyalek? Kompetisi di kota. Oh waktu itu di wali kota Tangsel itu. Ya, lu ikut dong? Enggak. Ada satu toko orang sana, timnya ngubungin saya, Mas Ramzi. Ini pasca Airin ya? Setelah. Itu cerita lucu tuh. Tapi akhirnya saya memanfaatkan gitu, dalam arti memanfaatkan. Wah ini untuk ngecek, untuk ngetes lah gitu. Ada satu toko waktu itu, dia pengen maju, terus timnya ngubungin saya. Singkat cerita saya suruh menemani toko beliau wali kota, saya wakil wali kota. Jadi wakil atau gimana? Iya, wakil. Memang waktu itu di Tangsel ada 3 partai yang belum menentukan pilihannya. Jujur saya nggak bicara bohong. Pemikiran politik saya ini nggak yakin nih, pasti 3 partai politik yang lainnya ke calon yang lain. Karena pertarungan waktu itu dahsyat. Di situ ada keponakannya Bu Atut, di situ ada
wakilnya Bu Airin yang tadinya wakil naik. Pencalonannya sama Pilar, keponakannya Bu Atut. Terus ada satu calon lagi, Sekda naik nyalonin sama keponakannya Pak Prabowo waktu itu, Saraswati. Wih, satu lagi ini sahabat saya dekat sama beliau, terutama suaminya orang Nasdem juga, Rapsel Ali. Bunda Siti Nur Aziza, anaknya Abah Ma'ruf Amin. Itu maju juga. Saya mikir, mana bilang mungkin 3 partai yang belum, karena waktu itu 20% kan biasalah. Itu pasti ini ke sana. Tapi nggak apa-apa. Ji, kita deklarasi. Ayo deklarasi. Yang penting gue di media ada gitu kan. Karena kan jadi pusat perhatian. Waktu itu kan pilkada jadi pusat perhatian itu 3 daerah menurut saya Bang Yos ya. Tangsel ya. Itu jadi pusat perhatian karena di situ ada keponakannya Pak Prabowo, di situ ada keponakannya ada anaknya Abah Ma'ruf Amin Wapres. Solo waktu itu ada Gibran, terus satu lagi Bobby di Medan. Nah, saya masuk ke sini nih. Yang penting berita saya udah tahu itu pasti nggak dapet tiket. Akhirnya ketika memang akhirnya 3 partai itu akhirnya gabung ke partai lain, akhirnya saya bantuin anaknya Abah Ma'ruf Amin, Bunda Siti Nurhaliza keliling Tangsel, nge-backup dia. Ya tapi memang takdirnya Mbak Ben sama Pilar ya terpilih gitu. Ya, nanti kalau karirmu terus menanjak ya, bersukses, bisa aja kan nyalonkan jadi gubernur DKI apa susahnya kan? Wah, keren dong. Saya percaya gini, saya Saya kan bangga itu nanti ya. Ramli kalau kamu. Apalagi putra daerah Betawi nih. Saya percaya nggak ada yang nggak mungkin, Bang Yos. Ya. Saya tadi buat teman-teman milenial, saya tadi sempat ngobrol banyak sama Bang Yos yang tadinya orang kampung, anak kampung, yang semua saya udah ngerasa hidup saya penuh keterbatasan waktu itu. Ternyata cerita sama Bang Yos lebih terbatas lagi waktu itu di kampung kan. Amat sangat. Tapi punya mimpi, mempunyai keinginan, punya prinsip, terus punya keyakinan, ya konsisten. Siapa yang nyangka akhirnya menjadi gubernur, 5 presiden, sempat menjadi kepala Badan Intelijen Negara, Kopassus. Siapa yang menyangka hal itu? Kan kalau kita berpikir, kadang kan kalau kita kebanyakan mikir, kita takut sendiri kan. Tapi ketika dicoba, nyatanya Allah jalan. memberikan kesempatan, memberikan jalan. Asal yakin kita deh. Yakin sama niatnya yang memang kita harus betul-betul kan. Ya udah saya menganggap, wah nggak ada yang mungkin. Makanya saya lagi menjalin proses. Ji, yakin? Insya Allah yakin. Saya selalu bilang di dapil, Ibu, Bapak, kalau Ibu sama Bapak yakin sama saya, insya Allah pilih. Tapi kalau belum yakin, pikirin dulu. Saya nggak akan memaksa Ibu sama Bapak untuk memilih saya. Karena kalau saya memaksa, berarti saya ada niat tertentu. Karena saya percaya takdir gitu ya. Yang penting ya mudah-mudahan Allah ngabulin ini semua. Saya selalu berdoa, ya Allah berikan takdir Ya, itu untuk saya. Kayak gitu. Terus gini, bicara soal keluarga nih Ramzi ya. Kamu kan punya juga anak sematawayang ya? Ya. Cewek dia? Asila Maisa. Umurnya sudah berapa? Besok 28 Maret 17 tahun. 17 tahun. Wah, udah ABG dong? Udah ABG. Ya apa? Dia nyanyi, ngikutin. Bang Yos. Oh, dia nyanyi juga nyanyi. Dia sudah punya single pertama, tahun lalu single pertamanya diciptakan sama Teh Meli Guslow, musiknya Mas Antohut. Terus di single kedua nih sebenarnya sudah siap. Udah dia bikin lirik sendiri, musiknya Andi Rianto. Udah siap, udah syuting video klip, udah semua udah siap. Rencana tanggal 18 Januari kemarin rilis. Tapi alhamdulillah dapat tawaran ada satu PH besar bikin film besar, drama. Soundtracknya itu liriknya ditulis sama Meli Guslow, musiknya Antohut. Nggak tahu rezekinya memang Asila Maisa, lagu tersebut dikasih sama Asila untuk menyanyikan di soundtrack film tersebut. Anak sematawayang ya, cewek cantik gitu ya, di dunia entertain. Kamu sudah mengalami kayak apa namanya ya, katakan dunia entertain ya, udah lewat laju, pasti punya dong nasihat-nasihat untuk anakmu tercinta ini kan. Saya selalu bilang sama dia, Asila, proses yang Asila lakukan sekarang beda sama Abi waktu itu. Memang sekarang terjadi perubahan yang sangat jauh signifikan, Bang Yos. Dulu tuh kita ngerasain banget casting, nunggu dikabarin apa enggak, iklan itu dapat apa enggak, karakter itu, tokoh itu dapat apa enggak, nunggu. Itu ada proses yang dilaluin gitu. Singkat cerita, kalau sekarang semua bisa menjadi terkenal. Semua bisa menjadi sesuatu hanya lewat handphone gitu kan. Tapi apakah mereka berpikir dengan ketenaran mereka di sosial media,
ada value atau ada manfaat yang diberikan, saya yakin, saya ngelihat banyak teman-teman kita di luar sana akhirnya dia tidak memikirkan itu. Yang penting viral, heboh, viral, ada value atau enggak sama generasi muda apa segala macam, kayaknya dia nggak pikirin. Yang penting viral aja, hal-hal negatif, hal apa segala macam. Yang penting viral, yang dikejar viral gitu. Cuman memang ini bukan, saya nggak bilang jahatnya ya, ini sistem media sosial. Kalau viral, abis itu hilang lagi. Dia nyari sesuatu yang baru, gitu kan. Jadi nggak cuma numpang lewat doang gitu ya. Tapi memang cukup prihatin perkembangan di sosial media sekarang. Bukan hanya mereka-mereka yang baru terlibat di sosial media. Teman-teman kita juga public figure yang mereka hijrah ke sosial media juga banyak melakukan hal-hal yang akhirnya tidak memberikan manfaat. Bicara kotor, karena dia menganggap di TV itu Bang Yos kan penuh dengan keterbatasan. Ada KPI. Saya bertahun-tahun istilahnya ngebanyol segala macam. Kita kan ada yang melototin KPI. Kita udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak. Kalau di sosial media, mereka bebas bicara apa aja. Bicara kotor, bicara sara, apa segala, semua bebas. Cukup prihatin sih. Iya. Dan membahayakan kalau tertutup seperti itu. Sangat. Orang-anak sekarang, anak kita semua udah justru mereka jarang nonton TV. Dia ngerti di sosial media. Sebelum waktunya. Dia mengerti banyak sebelum waktunya. Bener, itu yang selalu saya bilang sama Asila. Asila, hati-hati. Apa yang kamu kejar? Kamu kejar viral? Enggak, Abi. Aku nggak kejar viral. Yang penting aku menjual kualitas. Kurang lebih, nggak tahu ya namanya anak sama bapak, karakternya hampir sama saya. Ingat ya, jangan ngejar viral. Kalau ngejar viral, akhirnya kita takutnya kejebak melakukan hal-hal yang penting viral. Gitu kan. Udah, organik aja jalan. Karena saya yakin kalau jalannya organik, kita punya kualitas, nanti punya tempat. Kayak gitu. Begitu panjang ya perjalanan Ramli ya, jatuh bangun kecil, udah ditinggal oleh ayah ya, harus kamu survive kayak gitu kan. Ada trik-trik tertentu yang perlu diketahui ya oleh terutama milenial ya. Ini kan supaya bisa sharing dalam acara Benang Merah Bang Yos nih ya, bisa sharing terhadap pengalaman. Bisa kamu ceritakan sebagai pesan moral lah kepada para milenial. Seperti yang tadi saya bilang, saya lahir berkembang di fase di fase atau di era yang dulu belum seperti ini, gitu ya. Apalagi teman-teman anak-anak milenial yang sekarang, kalian seharusnya bisa memanfaatkan fase sekarang. Ketika kalian punya sesuatu, ketika kalian mempunyai keinginan, punya kualitas, kalian produktif atau apapun lah namanya, sekarang lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu. Beda dulu sama waktu zamannya Abi Ramzi, harus banyak proses yang dilakukan gitu ya. Belum lagi saingan-saingan dan lain, banyak proses yang dilakukan. Dulu antara pemain sinetron, pemain film dengan para fansnya punya batasan yang cukup jauh. Paling Bang Yos pernah merasakan, paling cuma surat kan. Kirim surat buat fans ini, apa segala macam. Kalau sekarang kan mereka bisa head to head langsung bicara di sosial media sama fansnya, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, buat teman-teman tuh sebenarnya fase atau masa sekarang tuh menguntungkan buat kalian. Ambil momen itu secara positif gitu ya. Dan mohon maaf juga kalau kita lihat di sosial media banyak hal-hal yang tidak baik. Ini saya mengatakan seperti ini memang kesannya naif, tapi jujur demi Allah saya sangat miris dengan kondisi kayak gini gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak baik di sosial media ditampilkan, dan mudah-mudahan teman-teman di luar sana bisa menyaring itu semua ya. Yang penting basisnya itu prinsip kita, apapun agama kita ya. Saya tidak membatasi salah satu agama, apapun agama kita, yang penting keyakinan kita kuat, iman kita kuat. Lo mau banyak melakukan banyak hal silakan, tapi paling tidak pondasinya kan sudah kuat gitu ya. Ya nakal sedikit atau apa masih tahap wajar. Kita kan juga bukan robot kan. Gitu ya. Masih sangat wajar. Dulu juga saya melakukan banyak hal. Jadi jangan pernah ragu untuk mencoba sesuatu. Mencoba sesuatu, silakan. Jangan cepat menyerah. Betul Gagal ini kita coba yang lain lagi. Betul. Nah, saya mengutip apa yang disampaikan sama Pak Anies waktu deklarasi sama launching pencalekan waktu itu. Kalau nggak salah Bang Yos waktu itu hadir. Pak Anies kan pernah cerita tuh jadi viral waktu itu. Ada mahasiswa yang ditanya, kamu dari sini mau kemana? Saya mau berbisnis gitu kan. Mau apa? Pak Anies waktu itu pernah menyampaikan sesuatu. Dia punya mahasiswa. Setelah mahasiswanya lulus, dia tanya mahasiswa,
Pak Anies nanya sama mahasiswa itu, kamu setelah lulus ini mau kemana? Saya mau bisnis Pak Anies. Oh mau bisnis gitu. Terus Pak Anies nanya lagi, kamu nggak tertarik sama politik? Mahasiswa itu langsung jawab, oh enggak Pak Anies. Oh kenapa? Politik itu kotor. Kotor. Gitu kan. Terus Pak Anies balikin lagi gitu, loh emang bisnis bersih? Gitu kan. Nah dari kalimat itu kan sebenarnya balik lagi tergantung diri kita masing-masing. Ya tergantung dari kita. Tergantung diri kita masing-masing. Kita harus bisa memilih ini bisa, ini tidak, ini balik, benar. Ini buruk. Balik lagi ke prinsip kita, ke tujuan kita. Lah. Iya gitu kan. Nah ini di 2024 memang ya bismillah lah orang-orang baik. Bukan berarti saya menganggap diri saya paling baik, enggak gitu ya. Yuk bismillah memberikan kontribusi apapun yang bisa dilakukan. Bang Yos dengan segala macam proses perjalanan karir dan hidupnya yang telah banyak manfaat untuk orang lain, akhirnya di sisa usia tetap masuk ke salah satu partai pengabdian itu tidak ada batasnya gitu loh. Nah, sepanjang kita masih bisa melakukan, kenapa tidak untuk kebaikan untuk negara kita ini. Sebenarnya Bang Yus bisa aja kan duduk manis, diem, udah tinggal menikmati masa, tapi kan tidak melakukan hal itu. Iya, tetapi ya nggak bisa ya. Karena kita bisa begini juga kita berhutang kepada negara dan bangsa ini. Nah, ini buat anak-anak teman-teman milenial nih, ini kalimat saya kutip nih. Menghutang kepada bangsa dan negara, apa maksudnya? Iya, kita bisa begini kan karena ada kesempatan, diberikan kesempatan bangsa negara untuk mengabdi. Lalu kita bisa survive, bisa hidup, karir kita menanjak gitu. Tetapi pada saat kita hidup mapan, terus kita diam saja. Saya kira itu keliru. Kita harus melakukan sesuatu apapun itu yang berguna untuk kepentingan rakyat banyak. Apapun profesi kita. Di antaranya ini, kan aku ingin memotivasi para milenial dengan mendatangkan tamu-tamu yang sukses, yang berjuang dari bawah, habis-habisan, dengan berdarah-darah, bisa dari begitu gitu. Supaya mereka tidak tepat menyerah gitu kan. Kita manusia kita amat banyak, nomor 4 terbesar di dunia, 222 mas Indonesia. Kalau dia itu tidak produktif, maka ini jadi beban. Tetapi kalau mereka produktif, bahkan dia bisa memperkerjakan orang lain lah, pastinya. Itu aja prinsipnya. Ya. Benar. Jadi apa yang bisa saya sumbangkan antara ini loh contoh-contoh tamu saya itu kayak begini. Coba kamu cerna terus, bangun motivasimu, semangatmu, jangan pernah kendor. Coba zakat ini, coba dari yang lain lagi, akan ketemu, gitu, akan ketemu suatu saat sehingga kan, kamu bisa hidup yang layak gitu. Kita sering dengar tuh ada bahasa yang, ayo jangan jadi kaum rebahan. Itu sering dengar tuh kaum rebahan yang nyantai, lihat handphone, komen ngurusin orang. Memang sudah dilahirkan kayak begini, sudah jangan berpikiran kayak begitu. Kalau orang lain bisa, kenapa aku tidak? Harus begitu kan? Anak desa miskin, ya bisa seperti ini. Kamu yang saya yakini lebih baik nasibnya dari saya, kenapa tidak lebih dari saya? Betul. Nah, kan gitu aja. Betul. Kan? Betul. Kalau dia mau apa tidak, masalahnya kan. Saya ngerasa, tadi aja saya cerita di awal, saya ngerasa awal proses karir saya, hidup saya itu penuh dengan perjuangan. Di fase yang memang waktu itu ya penuh dengan keterbatasan, jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Jauh berbeda juga dengan posisi sama Bang Yos waktu itu. Lebih lagi memang belum ada apa-apanya Indonesia waktu itu. Miskin banget zaman itu lah. Nah, tapi kan memang punya niat. Sandal jepit aja nggak punya. Tuh. Coba bayangin, kemana-mana cekeran itu. Iya, nyeker. Oke, Rami, kita udah cerita banyak. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Anda. Mudah-mudahan ada manfaat obrolan ya, kita. Ya. Tidak ada lain yang bisa saya berikan kecuali kenangan. Siap. Jadi ini ada buku cerita tentang biografi saya. Ya, ini ada 2 buku. Ini saya zaman lahir sampai saya jadi Panglima Kodam Jaya. Ini saya waktu jadi gubernur, seperti yang kamu omongin tadi, coba dibaca. Baca titelnya nih. Sutioso Gubernur DKI Jakarta di masa sulit era 5 presiden. Betul, Oke, ayo kita ambil foto yang begini ya. Iya, terima kasih. Sip. Oke. Alhamdulillah. Ada satu lagi. Apa tuh? Ini. Jadi ini biografi yang saya tulis di buku. Tapi saya juga membuat biografi, tapi dalam bentuk museum yang anak muda. Di mana, Bang? Di rumah saya, di sebelah rumah saya. Nah ini kaosnya nih. Ini kan gini nih. Wah. Oh gini. Nanti lu pakai ya. Wis mantap. Mantap.
Ini kan Museum Bang Yos. ini museum ini tulisannya Jiwa Ragaku untuk Negeriku. Nah. Museumnya itu namanya. Ini nih, ini kalimat jiwa ragaku untuk negeriku ini yang harus bisa kita ambil nih buat. Jadi artinya jiwa pun dikorbankan kalau perlu untuk negeri. Apapun profesi dan kita. sudah kita lakukan. Yes. Gitu ternyata ya. Terima kasih. Gitu. Ganteng nggak fotonya nih? Oh, ganteng banget. Ya, tetap ganteng lo lah, lo restoran Arab. Iya. Gitu, kan. Saya nggak ganteng, saya manis. Kalau ganteng bosenin. Oh, bosenin. Kalau manis ngangenin gitu ya. Ya. Terima kasih. Ya, sahabat Bang Yos, terima kasih sudah menyaksikan Benang Merah Bang Yos pada hari ini. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip.